Halo, selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semuanya, dimanapun kita berada. Semoga tetap di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan kita selalu diberi keberkahan di setiap kegiatan dan aktivitas yang kita lakukan. Di video kali ini kembali saya memperkenalkan diri. Nama saya D. Indriani Sihotang. Saat ini saya sedang aktif sebagai mahasiswi di Universitas Riau Kepulauan Batam di Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Prodi Ilmu Pemerintahan. Dan saat ini saya sedang di semester 3. Nah, kali ini teman-teman, terkhusus untuk para teman-teman sesama mahasiswa dan juga teman-teman kaum muda, generasi milenial, dan juga adik-adik Gen Z. Kali ini saya mencoba mengangkat tentang bagaimana analisa saya secara pribadi tentang visi misi dari capres dan cawapres kita yang ada sekarang untuk pemilu di 14 Februari 2024 mendatang. Adapun video ini saya perbuat adalah untuk memenuhi keharusan saya untuk memenuhi ujian akhir semester ganjil, yaitu semester 3 di mata kuliah metodologi ilmu pemerintahan, di mana dosen pengampunya adalah Ibu Lina Lestari, yang memberi pengarahan dan tuntunan untuk saya membuat video ini. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya, dan semoga apa yang akan saya sajikan di dalam video ini bisa menjadi bahan pembelajaran bagi saya pribadi, dan juga bagi teman-teman, rekan-rekan, dan semua pemirsa yang mungkin menonton video ini, bisa menjadi bahan perbandingan apa yang ada dipaparkan dalam video ini. Dan sebelum pemaparan ini, terlebih saya memohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyajian data di dalam video saya ini, bahwa video ini hanya semata-mata sebagai video pembelajaran, tidak untuk menjadikan berafiliasi ke salah satu paslon yang ada saat ini. Untuk itu saya masuk ke materi, dan selamat menikmati. Baiklah teman-teman, di sini kita akan memulai materi pembahasan pada video kali ini. Kita akan memulai dengan data. Sama-sama kita ketahui bahwa di tanggal 19 Oktober 2023 itu ada dua pasang calon presiden dan calon wakil presiden yang mendaftarkan diri ke KPU, yaitu Anies Baswedan beserta dengan wakil presidennya yaitu Muhaimin Iskandar, lalu disusul dengan Ganjar Pranowo beserta dengan calon wakil presidennya yaitu Bapak Mahfud MD, lalu disusul beberapa hari kemudian yaitu tanggal 25 Oktober yaitu Prabowo Subianto beserta dengan calon wakil presidennya yaitu Gibran Rakabuming Raka, yang tidak lain tidak bukan adalah putra sulung dari presiden yang saat ini masih menjabat, yaitu Bapak Joko Widodo. Nah, di sini teman-teman, setelah mengikuti regulasi dan tahapan setelah pendaftaran, bahwa calon
para calon presiden dan calon wakil presiden tersebut juga sudah mengikuti regulasi penentuan nomor urut peserta kontestan di pemilu 14 Februari 2024, dan saat itu dilakukan secara terbuka dan dapat dilihat dengan terbuka juga bahwa saat itu ditentukan bahwa Pak Anies Baswedan beserta dengan Muhammad Iskandar mendapat nomor urut 1, lalu Prabowo Subianto beserta dengan Gibran Rakabuming Raka mendapat nomor urut 2, dan Bapak Ganjar Pranowo beserta dengan Bapak Mahfud MD itu mendapat nomor urut 3. Nah, di sini selain dari ini semuanya, bahwa regulasi pencalonan presiden dan wakil presiden ini juga mengikut sertakan hal yang sangat penting, yaitu visi misi dari paslon. Nah, di sini teman-teman, saya akan memaparkan sebagian dari visi misi dari para paslon. Yang akan saya paparkan untuk kesempatan kali ini adalah meliputi hukum, korupsi, dan pelayanan publik. Nah, untuk kali ini teman-teman, saya akan coba merefresh ingatan kita tentang debat capres yang diadakan pada tanggal 12 Desember 2023 kemarin. Saya harap kita bisa sama-sama menyimaknya kembali. Nah, baiklah teman-teman, kita akan fokus dengan materi pembahasan kita kali ini, yaitu pembahasan atau analisa visi misi paslon capres dan cawapres 2024 yang menyangkut tentang hukum, korupsi, dan pelayanan publik. Nah, di sini saya akan coba mengutip satu kegiatan atau program yang baik dari KPU RI kita, yaitu yang mengadakan debat capres dan cawapres. Dan di sini kebetulan pada saat debat capres dan cawapres yang pertama, yaitu tanggal 12 Desember 2023, di sini ketiga materi yang kita ingin bahas saat ini berada di dalam materi debat tersebut. Nah, di sini saya akan mengambil untuk penguatan visi dan misi dari para paslon. Baik teman-teman, kita akan masuk kepada penguatan visi dan misi dari paslon 1. Nah, di sini dinyatakan bahwa negara hukum menempatkan hukum sebagai rujukan utama hadirnya rasa keadilan, memberikan kebermanfaatan dan memberikan kepastian kepada semua pihak. Nah, di sini Paslon 1 mengatakan bahwa dalam visi misinya ini harus dipegang teguh oleh penguasa, baik yang di puncak dan di seluruh jajaran. Paslon 1 juga menyoroti tentang banyaknya aturan yang ditekuk sesuai dengan kepentingan yang sedang memegang kekuasaan. Dan di dalam visi misinya, di dalam penguatan visi misinya, Paslon 1 menyatakan bahwa hal ini harus diubah dan dikembalikan. Dan dengan tegas, Anies Baswedan selaku calon presiden nomor 1 menyatakan ini tidak boleh terjadi. Nah, berikutnya teman-teman, masih menurut Anies Baswedan bahwa kondisi tatanan pemerintahan saat ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang ada di negara kita. Nah, dalam penguatan visi misinya di debat capres-cawapres pertama tersebut, Cawapres nomor urut 1 ini menyatakan akan mengembalikan Indonesia kepada negara hukum, bukan negara kekuasaan, di mana dalam negara hukum kekuasaan taat pada hukum,
dan dalam negara kekuasaan hukum diatur oleh penguasa. Dan ini kembali Anies Baswedan menyebutkan dengan sangat tegas ini tidak boleh terjadi dan akan dikembalikan ke bentuk negara kita sebagai negara hukum. Nah, berikutnya teman-teman, di dalam visi misinya paslon nomor urut 1 ini menyatakan akan mendedikasikan dirinya dan berkomitmen untuk hadir dari puncak sampai ke bawah dalam menegakkan hukum bagi siapa saja. Jadi di sini Anies Baswedan menyatakan bahwa mereka sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden akan berjanji atau mempunyai visi dan penguatan misi dan visi itu untuk mengembalikan marwah kehidupan bernegara yang menempatkan hukum di tempat yang paling tinggi. Nah, itulah penguatan visi dan misi dari paslon 1, teman-teman. Nah, berikutnya saya akan coba membahas penguatan visi misi dari paslon 2, teman-teman. Di sini paslon 2 menyatakan bahwa mereka menempatkan hukum, HAM, perbaikan pelayanan pemerintahan, pemberantasan korupsi, perlindungan terhadap semua kelompok masyarakat sebagai suatu yang sangat penting. Nah, dikarenakan itu hal ini dituangkan di dalam visi misi mereka di poin nomor urut teratas sebagai program prioritas dalam program kerja mereka. Nah, di sini teman-teman, Prabowo Subianto sebagai calon presiden nomor urut 2 juga menyebutkan dengan sadar bahwa sejak muda telah mengangkat sumpah untuk membela Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dinyatakan bahwa pendiri bangsa ini mendirikan sebuah republik. Nah, sebagai negara republik, maka Indonesia berdasarkan atas hukum dan kedaulatan kepada rakyat. Di sini juga Prabowo menyatakan bahwa selama ini dia telah mempertaruhkan jiwa dan nyawa untuk membela demokrasi, hukum, dan HAM, dan itu akan terus dia lakukan. Terlebih lagi untuk divisi misinya di kali ini sebagai calon presiden 2024, ya berkomitmen di dalam visi misinya untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya, di semua kalangan dari atas sampai bawah. Lalu kita akan berlanjut ke membahas penguatan visi misi dari paslon 3, yaitu Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD. Nah, di sini teman-teman, paslon 3 menyatakan bahwa dari Sabang sampai Merauke mereka melakukan kampanye hanya untuk mendengarkan dan melihat langsung apa yang menjadi harapan dari masyarakat dan apa yang mereka dapatkan dari tengah-tengah masyarakat dalam perjalanan kampanye mereka. Itulah yang mereka tuangkan di dalam visi misi mereka. Nah, salah satu yang menjadi visi misi mereka adalah sebagaimana harapan dari rakyat, yaitu adanya pemimpin yang memiliki pemikiran, perkataan, dan perbuatan yang selaras. Nah, itu tertuang di dalam visi misi dan program kerja mereka. Lalu di dalam pelayanan publik, yaitu di dalam pelayanan kesehatan, dari perjalanan tersebut Ganjar dan Mahfud juga memiliki sebuah visi misi yang mengharuskan satu desa, satu puskesmas, dan satu tenaga kesehatan. Itu menjadi prioritas di dalam program kerja mereka. Selanjutnya, paslon nomor 3 ini menyatakan berkomitmen untuk membangun Indonesia yang hebat dengan SDM yang unggul. Nah, dari situ mereka mempunyai
visi dan misi dengan memperhatikan nasib para guru, termasuk guru agama, di mana para guru ini akan mendapatkan insentif yang dapat memacu semangat mereka dalam kegiatan mengajar belajar. Nah, baik teman-teman, pada pemuatan visi misi berikutnya, Ganjar dan Mahfud juga menjadikan pemerataan pendidikan terutama di luar Jawa menjadi prioritas dalam visi misi mereka. Nah, oleh sebab itu Ganjar dan Mahfud mempunyai visi misi untuk menyediakan internet gratis bagi pelajar yang sedang mengikuti pembelajaran. Ganjar Mahfud juga menyatakan bahwa pemerintah harus menjadi garda terdepan dalam memperhatikan kehidupan agar memberikan kehidupan yang setara kepada penyandang disabilitas. Lalu kita memasuki visi misi Ganjar Mahfud tentang demokrasi bangsa. Di sini Ganjar dan Mahfud menyoroti tentang pembungkaman bagi masyarakat yang menyampaikan pendapat yang harus berhadapan dengan pihak yang berwajib, seperti halnya seorang ketua BEM yaitu Melki. Nah, di sini Ganjar dan Mahfud mempunyai visi misi bahwa hal-hal seperti ini harus sudah selesai, harus sudah usai. Nah, di sini Ganjar Mahfud mengatakan hal ini bisa terjadi jika kita memiliki governance yang baik. Lalu di puncak visi misi tersebut, Ganjar dan Mahfud meletakkan satu hal yang menjadi pondasi dari semua visi misi yang ada, bahwa Ganjar dan Mahfud mengatakan semua visi misi mereka akan bisa tercapai jika pemerintah Indonesia itu bersih, akomodatif. Maka dengan itu Ganjar dan Mahfud mempunyai konsen atau komitmen dalam